Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19, Masih Terbelenggu Cinta. Mayang pun perlahan membuka kedua matanya walau sebenarnya rasa kantuk begitu melanda. Mayang bisa melihat sang adik ternyata belum tidur, padahal sudah tengah malam. "Kamu kenapa, Ibnu? Apa kepalamu sakit lagi?" Suara Mayang parau sekali. Ibnu seketika langsung menoleh ke sisi di mana sang kakak tidur. "Kakak belum tidur?" "Sudah tadi, tapi kakak bisa tahu kalau Ibnu tidak tidur. Ada apa?" Mayang dengan penuh kasih sayang bertanya pada Ibnu. "Apa Paman Fatir sengaja meninggalkan kita, Kak? Lusa kan Ibnu dijadwalkan operasi. Kata orang di TV operasi itu butuh uang yang banyak." Ibnu mengeluarkan unek-uneknya. Mayang mengulas senyum tipis agar sang adik tidak terlalu dalam berpikir, mengingat sakit yang diderita Ibnu begitu serius. "Penjaga yang menjaga kita sudah bicara sama kakak. Paman itu sedang bekerja. Katanya nanti waktu Ibnu operasi Paman Fatir akan pulang. Jadi Ibnu jangan berpikir seperti itu ya. Paman Fatir itu orang baik, orang yang berhati malaikat. Jadi hilangkan pikiran jelek seperti itu ya, kita harus bersyukur. Karena di kota besar seperti ini, kita bertemu Paman Fatir. Coba kalau kita bertemu penjahat. Sudah pasti sekali kita dijual, disiksa." Nasihat Mayang. "Ih, ngeri Kak," balas Ibnu. Mayang mengusap pucuk kepala Ibnu. "Makanya, sekarang Ibnu tidak usah berpikir yang macam-macam ya, apalagi tentang Paman Fatir. Ingat pesan Paman Fatir, Ibnu hanya harus mempersiapkan diri untuk operasi besar lusa." Imbuh Mayang. Anggukan Ibnu seketika menghentikan penjelasan Mayang. "Sudah, Ibnu tidur cepat. Ini sudah malam sekali loh, sini kakak peluk." Mayang dengan segera membuka kedua tangannya. Ibnu yang memang sejak kecil hanya dekat dengan sang kakak begitu merasakan kenyamanan berada dalam pelukan sang kakak. Mayang hanya mampu menahan rasa ingin tahunya juga. Jujur, sebenarnya Mayang sempat berpikir sama seperti Ibnu. Namun Mayang tidak mau berprasangka buruk pada orang, terlebih pada orang yang telah menolong mereka sejauh ini. Waktu yang ditunggu Ibnu akhirnya tiba. Hari di mana ia akan dioperasi. Rasa takut bercampur gelisah menjadi satu di dalam hatinya. Apalagi ditambah Paman Fatirnya belum juga kembali. Dengan dibantu penjaga apartemennya, Mayang menyiapkan sarapan untuk semuanya. Meski awalnya pengasuh dan penjaga Mayang menolak makan bersama, namun atas paksaan Mayang mereka akhirnya mau makan. Ibnu terus saja menatap pintu. Dia begitu berharap Fatir kembali, sampai dia lupa untuk memakan makanannya. "Kau lihat apa?" Teguran Mayang membuat Ibnu langsung beralih pada Mayang. Belum sempat Ibnu menjawab, pintu masuk nampak terbuka, dan seseorang yang begitu Ibnu rindukan ternyata masuk dari sana. "Selamat pagi," Fatir menyapa semuanya. "Pak Mantri." Ibnu yang memang sangat senang atas kembalinya Fatir refleks langsung berlari memeluk Fatir dengan erat. Hal itu begitu mengejutkan bagi Mayang. Ia tidak mau kalau sampai Fatir berpikir yang macam-macam atas sikap Ibnu. Dan di luar dugaan, Fatir malah menerima dengan membuka kedua tangan secara lebar. Dan mendekap tubuh mungil Ibnu dengan bahagia. "Pak Mantri, Ibnu kangen," ungkap Ibnu. Kekehan pelan terdengar dari mulut Fatir. Ia pun perlahan membuka pelukannya sedikit dan mengecup kening Ibnu. "Apa kau lupa?
Aku kan sudah memintamu memanggil paman kan? Ibnu pun tersadar seketika, ia melepaskan pelukannya dengan segera. Maaf. Ibnu langsung menunduk, melihat itu Fatir pun kembali memeluk Ibnu. Maaf ya kalau paman terlalu lama pergi, apa kau sudah siap sembuh? Suara lembut Fatir perlahan membuat Ibnu mengangkat wajahnya, dan anggukan pelan menjadi jawaban Ibnu. Baiklah, kita berangkat sekarang ya, tawar Fatir. Pak Mantri tidak makan dulu, Mayang membalas. Nanti saja, oh ya, apa kau mau ikut ke rumah sakit? Tawar Fatir. Nampak sekali senyum bahagia di wajah Mayang saat Fatir memberi tawaran itu. Tak menunggu lama Mayang pun mengangguk dengan cepat. Kalian berdua ikut juga tidak apa-apa. Fatir beralih pada kakak beradik kembar yang sudah ia tugaskan beberapa hari menjaga dan merawat Mayang serta Ibnu. Kita beri semangat supaya Ibnu semangat sembuh. Fatir merengkuh tubuh mungil Ibnu dan mendekapnya. Siap Tuan, balas mereka bersamaan. Setelah beberapa persiapan, mereka semua berangkat menuju rumah sakit. Hampir beberapa jam, proses operasi yang dijalani Ibnu. Memang sakit yang diderita Ibnu benar-benar langka dan kemungkinan tipis untuk berhasil. Namun Fatir sangat optimis dan yakin kalau anak kecil itu akan sembuh. Mayang juga dalam hati hanya mampu terus memanjatkan doa. Hanya Ibnu satu-satunya keluarga yang dia punya. Dan Mayang sangat mengharapkan kesembuhan adik kandungnya itu. Nilam kesal sekali saat mendapatkan makanan yang tidak enak sama sekali. Hei, makanan apa ini? Belikan aku ayam goreng yang enak. Aku bisa membayarmu. Perintah Nilam pada petugas yang membagikan makanan. Kalau saya memberi Anda kebebasan seperti itu, tahanan lain pasti akan iri. Jadi tolong pengertiannya. Balas petugas itu seraya melenggang pergi. Hei tunggu, sialan kalian ya, polisi gila, salahku apa sampai di penjara begini? Awas saja aku akan menuntut kalian, hei. Teriak Nilam meluapkan kekesalan yang ia rasakan. Deru nafasnya memburu, ia kembali terdiam. Sebab kembali percuma meski dia berteriak-teriak seperti itu. Sepertinya aku harus membuat rencana. Aku tidak mau mati konyol di sel yang menjijikan seperti ini. Gumam Nilam yang sudah menemukan ide, tapi entah apa itu hanya dialah yang tahu. Brangkar berisi Ibnu sudah keluar dari ruang operasi. Fatir terharu sekali saat dokter mengacungkan jempol pertanda operasi telah lancar dan selesai dilakukan. Ibnu mau dibawa kemana Pak Mantri? Mayang buru-buru bertanya dan mendekati Fatir. Ke ruang rawat, operasinya berhasil Mayang, Ibnu akan sembuh. Balas Fatir yang tak mampu membendung air matanya. Mayang pun tak kalah terharu. Ia pun tersenyum dalam aliran air mata yang sejak tadi sudah ia tahan. Tubuh Mayang perlahan melemas, ia sama sekali tidak menyangka sang adik bisa terbebas dari rasa sakit. Melihat Mayang akan terjatuh, Fatir dengan cepat menangkap tubuh Mayang. Pak Mantri, terima kasih sekali, terima kasih. Hanya kata-kata itu yang terus terulang dari mulut Mayang diiringi tangis bahagia. Bahkan ia sampai tidak sadar memegangi jemari Fatir dan menggenggamnya dengan erat. Iya Mayang, Ibnu sudah sembuh, tolong jangan menangis. Balas Fatir yang tak kuasa melihat Mayang menangis langsung membawa Mayang ke dalam pelukannya. Dari lorong rumah sakit, Ki Anu dan Halimah yang berniat menjenguk Ibnu menghentikan langkahnya. Halimahlah yang melihat terlebih dulu dan menahan lengan suaminya. Ada apa sayang? Tanya Ki Anu, lihat itu.
Halimah menunjuk dengan tatapan matanya. Kianu pun mengikuti arah tatapan mata istrinya. Seketika sunggingan senyum terlihat di wajah Kianu. Astaga, benarkah Fatir akan menyukai anak kecil itu? Ucap Kianu, memangnya kenapa? Balas Halimah, ya ampun sayang, ya tidak seimbang dong. Usia mereka pasti terpaut jauh sekali, Mayang akan kesulitan nanti. Timpal Kianu, usia tidak menghalangi sebuah perasaan mas, asal niat Fatir baik dengan Mayang, malah bagus. Mayang akan dididik oleh Fatir yang pikirannya sudah tenang dan mapan. Tutur Halimah. Toh bukan istri orang dan juga bukan untuk main-main, tidak ada masalah. Imbuh Halimah. Sudah, ayo ke sana. Mereka bukan muhrim, kita harus selamatkan si Mayang. Kianu yang kalah debat dengan istrinya memilih menyudahi obrolan konyol mereka. Tumben kamu peduli dengan muhrim atau tidak? Balas Halimah yang dengan setia mengikuti langkah sang suami. Hei brengsek, sembarangan peluk-peluk anak orang. Teguran Kianu seketika membuat pelukan Fatir terlepas. Baik Mayang maupun Fatir segera berdiri dari duduknya. Mayang tertunduk dengan perlahan menghapus air matanya. Sementara Fatir begitu kesal dengan sebutan yang diberikan sahabatnya itu. Sembarangan kau ini. Balas Fatir, aku hanya berkata sesuai dengan apa yang aku lihat Pak Mantri. Ejek Kianu, Fatir nampak kesal sekali. Halimah memilih mendekati Mayang. Ia tahu Mayang pasti malu sekali kepergok memeluk pria dewasa. Jangan diambil hati ya kata suami saya. Dia memang suka ngawur kalau bicara. Ucap Halimah mencoba akrab dengan Mayang. Tidak apa Nona, maaf. Saya tadi hanya terlalu bahagia. Soalnya adik saya bisa sembuh, tidak sakit lagi. Balas Mayang masih dengan tertunduk. Panggil kakak saja, nama saya Halimah. Halimah menyodorkan tangan ke arah Mayang. Mayang yang bisa melihat ketenangan dalam tatapan Halimah perlahan mengangkat wajahnya dan mengulas senyum. Teduh sekali saat Mayang melihat Halimah dengan jelas. Cadar yang setia menutup wajah begitu indah terlihat. Iya kak, saya Mayang. Ucap Mayang. Bagaimana keadaan adikmu? Halimah mengalihkan topik. Sudah dipindahkan ke ruang rawat. Pak Mantri bilang operasinya sukses. Balas Mayang. Alhamdulillah, selamat ya Mayang. Pasti kamu bahagia sekali ya. Halimah tanpa ragu memeluk Mayang. Mayang pun menerima pelukan itu dengan bahagia pula. Ia benar-benar beruntung dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik dan peduli terhadap dia dan adiknya. Hanya dalam waktu singkat, Mayang langsung akrab dengan Halimah. Halimah yang begitu pandai mengajak ngobrol dan juga melakukan pendekatan membuat Mayang merasa nyaman. Sengaja, Halimah belum mau pulang dan menemani Mayang yang tengah menjaga Ibnu yang sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mayang, kita makan dulu yuk, ini sudah siang. Ajak Halimah. Kakak makan saja dulu, saya nanti saja. Balas Mayang. Hei, tidak boleh begitu, menjaga orang sakit harus punya stamina double, jangan sampai malah gantian sakitnya. Timpal Halimah. Mayang tersenyum tipis lalu mengangguk. Saya pesankan makanan ya, kita makan di sini saja. Tawar Halimah. Boleh kak, terima kasih. Balas Mayang. Kakak tidak pulang, paman polisi tadi sama Pak Mantri kemana ya? Pak Mantri belum makan dari pagi. Imbuh Mayang, kamu khawatir sama Pak Mantri? Goda Halimah setelah selesai memesan makanan.
Wajah Mayang memerah seketika seraya menggeleng. Mayang menjawab, "Kakak, khawatir tidak apa-apa, tapi jangan pakai hati ya. Kau harus fokus sekolah dulu, raih cita-citamu, buktikan sama Pak Mantri kau layak." Nasihat Halimah. Mayang mencerna perkataan Halimah barusan. Ada beberapa kata yang dia tidak faham. Namun Mayang enggan menanyakannya. Berkas sudah siap, dan aku sudah ajukan ke pengadilan. Tinggal menunggu jadwal persidangan. Ungkap Fatir, "Kau yakin akan menang?" Mengingat mereka orang tua kandungnya Mayang dan Ibnu loh. Balas Kianu, "Tentu saja, banyak pasal yang sudah mereka langgar. Aku sudah mempelajari banyak. Aku tidak sabar mereka dihukum." Enak sekali mereka senang-senang sementara kedua anak mereka kesulitan. Omel Fatir. Kianu menyunggingkan senyum. "Sudah lupa kalau wajah ibunya Mayang mirip Savana ya?" Ejek Kianu. "Hanya mirip, bukan Savana. Savana tidak punya pikiran gila seperti wanita itu." Astaga, bagaimana bisa wanita gila itu wajahnya mirip Savana? Bisa jelek nama baik Savana dulu kalau banyak yang sadar. Tutur Fatir. Ha, nasibmu." Kianu malah tertawa lebar. "Hei Fatir, apa kau menyukai Mayang?" Pertanyaan Kianu berhasil membuat Fatir tersedak minuman. Uhuk. "Halah, lebay sekali sih, kau sudah tidak cocok seperti itu." Omel Kianu. "Kau yang aneh, pertanyaan gila apa itu?" Balas Fatir. "Pertanyaan gila bagaimana? Itu pertanyaan sungguhan. Aku mau memastikan, Halimah bilang akan bagus kalau kau bisa menyukai Mayang." Tutur Kianu. "Jika kau terus bicara aku akan menyumpal mulutmu." Mayang dan Ibnu tanggung jawabku Kianu. Mereka harus sukses dulu sebab aku yang membawa mereka kemari. Aku tidak akan mengganggu Mayang meraih cita-citanya hanya karena omonganmu itu. Balas Fatir. "Jadi tidak ada rasa apapun di sini." Kianu memegang dada Fatir dan Fatir terlihat langsung menepisnya. "Jangan bicarakan rasa atau apa. Semua perasaanku sudah dibawa mati Savana, dan tidak akan bisa ada lagi." Ucapan Fatir seketika membungkam Kianu. Fatir menghela panjang nafasnya dan tertunduk. Ia tidak mau bohong lagi. Baginya melupakan Savana adalah hal yang paling sulit. Apalagi cinta untuk Savana terlalu besar di dalam hatinya. Fatir. Kianu memegangi pundak Fatir. Perlahan Fatir mengangkat wajahnya. "Aku tidak menyalahkanmu karena ketulusan dan kebesaran cintamu pada Savana. Tapi kau harus melanjutkan hidup. Simpan cintamu untuk Savana di dalam hati yang terdalam. Dan lanjutkan perjalanan cinta nyatamu untuk menemukan pendamping hidup. Savana di sana pasti sedih kalau kau terus membelenggu hati seperti ini, memang sangat sulit. Tapi aku yakin kau pasti bisa menjalani kehidupan normal kembali dan menemukan cintamu di dunia." Nasihat Kianu. Kianu cukup sedih melihat sahabatnya ternyata masih terbelenggu cinta pada kekasihnya yang sudah meninggal. Malam sudah datang, Kianu dan Halimah juga sudah pulang sejak sore. Mayang sama sekali tidak bergeser dari tempatnya sedikitpun. Dia terus setia di sisi Ibnu yang masih memejamkan kedua matanya. Fatir baru kembali setelah membeli beberapa makanan untuk Mayang. "Aku belikan bakmi ayam, makanlah dulu," ucap Fatir saat sudah di dalam. Mayang menoleh ke arah Fatir yang mulai membuka makanan yang ia bawa, tidak enak menolak. Mayang akhirnya beranjak dari duduknya dan menyusul Fatir yang duduk di sofa panjang. Saat Mayang sudah duduk,
Fatir segera menyodorkan 1 porsi bakmi pada Mayang. "Terima kasih," ucap Mayang. Fatir hanya membalas dengan anggukan dan senyuman. "Pak Mantri tidak makan?" imbuh Mayang. "Tentu saja aku makan ini." Fatir memperlihatkan bakmi miliknya, dan kini keduanya saling menikmati makanan masing-masing. "Pak Mantri, kenapa Ibnu tidak sadar-sadar?" Mayang memberanikan diri bertanya di sela-sela ia makan. "Itu wajar terjadi Mayang, operasi yang dijalani Ibnu termasuk operasi besar. Waktunya saja sudah hampir 4 jam. Biasanya normalnya dia sadar itu 7-8 jam setelahnya. Tapi setiap orang berbeda-beda, itu hanya normalnya saja." Fatir menerangkan dengan jelas. "Oh begitu." Mayang baru faham sekarang. "Oh iya, bisa tidak jangan panggil saya Pak Mantri, Ibnu sudah bisa memanggilku Paman. Kau boleh juga memanggilku Paman." Tutur Fatir. "Akan saya coba, maaf." Balas Mayang. "Biasa saja Mayang." Senyum manis Fatir seketika menjadi ketenangan pada diri Mayang. Dan gadis muda itu kembali menikmati makanannya. "Kalau kau lelah, kau bisa pulang. Biar saya yang di sini menunggu Ibnu, besok kan kau harus sekolah." Gur Fatir saat dia sadar jika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mayang bingung sekali, ia harus bagaimana menjawabnya. Sebenarnya Mayang tidak mau pulang. Tapi Fatir begitu memperhatikan dia layaknya seorang kakak seperti itu. Apa, saya boleh di sini, besok pagi saya akan sekolah. Saya mau menunggu Ibnu sadar Pak maksud saya Paman." Mayang terbata-bata. "Baiklah, saya keluar sebentar." Fatir membalas dengan santai. Mayang lega sekali rasanya, diperbolehkan berada di situ. Tak lama nampak Fatir masuk lagi, tapi yang membuat Mayang keheranan adalah di belakang Fatir ternyata ada 2 perawat. Yang mendorong 1 berangkar besar dan diletakkan di sisi berangkar di mana Ibnu tengah terbaring. "Terima kasih ya," ucap Fatir pada 2 perawat pria itu. Setelah 2 perawat itu pergi barulah Mayang menanyakan keingintahuannya. "Pak, Paman, ini tempat tidur untuk apa?" Fatir tersenyum lebar sembari mendekati Mayang. "Untuk kamu tidur, kasihan kalau kau harus tidur di sisi Ibnu apalagi di sofa." Mayang terpaku seketika, seperhatian itu pria dewasa di hadapannya. "Mayang, kau kenapa?" Melihat Mayang terpatung, Fatir keheranan. Tidak, itu, lalu Paman bagaimana?" Mayang berusaha menyembunyikan mimik ekspresinya. "Saya gampang, segeralah tidur. Sengaja aku meminta diletakkan di sisi Ibnu. Agar saat tengah malam Ibnu sadar kau bisa dengar." Tutur Fatir. Terima kasih Paman, maaf sekali sudah banyak merepotkan." Balas Mayang dengan sangat terharu. Fatir mengangguk pelan tanpa melunturkan senyumnya. Dan kemudian dia memilih duduk di sofa panjang lalu membaringkan tubuhnya. Mayang pun juga memilih langsung naik di atas berangkar. Ia tak bisa membohongi jika dia begitu lelah dan sangat mengantuk. Sebelum memejamkan mata, tak lupa Mayang berdoa dan berterima kasih pada Tuhan telah mengirimkan 1 orang yang berhati malaikat di dalam hidupnya. Entah karena memang kelelahan atau Mayang merasa sangat nyaman. Sampai dia masih tertidur meski sinar mentari sudah meninggi. Ibnu yang sudah sadar begitu bahagia saat membuka mata melihat keberadaan sang kakak yang terlelap tidur. Dan Fatirlah yang setia sepanjang malam menemani Ibnu yang sudah sadar dan tidak bisa tidur lagi. Tak berselang, Fatir terlihat keluar dari kamar mandi.
Sembari berjalan mendekati Ibnu, Fatir melirik Mayang yang ternyata masih betah dengan mimpinya. "Pa, aman, Kak, Mayang, tolong bangunkan, dia kan harus sekolah," pinta Ibnu. Suaranya masih terbata dan lemah. "Aku juga berniat begitu Ibnu, sebentar ya." Fatir menuju brangkar Mayang dan segera membangunkan gadis muda itu. "Mayang, Mayang, bangunlah. Kau mau sekolah atau tidak?" Fatir mengguncang pelan lengan Mayang. Tak sulit memang, Mayang pun perlahan tersadar. Dia cukup terkejut saat membuka mata melihat Fatir ada di hadapannya. "Pak, Paman." Mayang langsung duduk. "Kau kenapa? Mimpi buruk?" tanya Fatir keheranan, sebab Mayang terlihat terkejut. "Kakak," suara parau Ibnu mengalihkan perhatian Mayang. "Ibnu." Mayang seketika tersenyum haru saat melihat sang adik sudah membuka kedua matanya. Dan tanpa pikir panjang, Mayang langsung turun dan mendekati Ibnu. Pelukan pun Mayang berikan untuk adik kesayangannya itu. "Terima kasih ya Allah, adikku sudah sadar. Ibnu, kau sudah membaik sayang." Mayang begitu bahagia sekali. Anggukan Ibnu kembali membuat Mayang menarik anak kecil itu dalam pelukannya. Fatir tak berkomentar apapun, ia hanya diam dan membiarkan saja. "Hei polisi sialan, keluarkan aku akan beri kesaksian tapi segera keluarkan aku," teriak Nilam dengan bertambah kesal. Ini sudah hari keempat di mana dia ditahan. Tak berapa lama datang dua polisi wanita dan membukakan jeruji besi yang menghalangi pintu itu. "Nah, begini dong," ucap Nilam. Dia berpikir akan dibebaskan. Namun saat sudah keluar dari penjaranya, kedua tangan Mayang langsung diborgol. Apaan ini? Hei, lepaskan," teriak Nilam. "Tolong kerjasamanya, jangan sampai kami melukai Anda," ucap petugas polisi wanita itu. "Kalian mau bawa kemana aku? Hei, kalian tuli ya?" jawab ronta Nilam saat diseret paksa oleh dua polisi wanita itu. Nilam terus bertanya-tanya, dia akan dibawa kemana? Sebab Nilam dimasukkan ke sebuah mobil bersama dua polisi wanita tadi. Di depan mobil yang ia tumpangi, sudah berjalan lebih dulu dan mobil yang Nilam tumpangi pun segera melaju dengan cepat. "Kita mau kemana? Kalian mau menjual saya atau membunuh saya?" kembali Nilam bertanya. "Kita akan ke persidangan. Kau harus menjalani satu sidang." Balasan singkat dari polisi wanita itu seketika membuat Nilam bertanya-tanya. "Sidang? Sidang apa? Masa cuma sebagai PSK saja harus menjalani sidang?" Bersambung.